Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Cuan dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan podcast CNBC Indonesia di Cuap-Cuap Cuan dan juga sedang menyaksikan Cuap-Cuap Cuan di YouTube Cuap-Cuap Cuan tentunya. Senang sekali saya Muhammad Gibran kembali menyapa Anda dan kita tahu ini adalah bulan suci Ramadan, momen yang penuh berkah. Dan juga insya Allah Anda akan mendapatkan berkah bagi para pekerja ataupun pegawai akan mendapatkan tunjangan hari raya atau THR ya biasa kita dengarnya. Kita tentunya harus mengelolanya dengan bijak dan harus menggunakannya juga dengan tepat sasaran. Kita akan bahas tentunya di hari ini tentunya bersama dengan narasumber kita di Cuap-Cuap Cuan ada Mbak Karisma Yuki, Financial Educator. Nah, kita akan membahas temanya adalah THR baiknya buat apa ya? Halo Mbak Yuki, apa kabar? Halo Mas Gibran, kabar baik, semoga sehat-sehat semuanya ya. Sebenarnya dari kacamata Mbak Yuki nih sebagai seorang financial educator, gimana sih sebenarnya cara mengelola THR yang baik dan benar? Kita bedakan dulu konsepnya antara gaji dengan THR gitu ya. Hmm. Karena menurut saya gaji dan THR adalah mirip-mirip tapi sebenarnya beda gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara dari kacamata keuangan, gaji itu kan sifatnya kita dapat tiap bulan tuh Mas. Jadi sebenarnya masuknya di regular income kita ngomonginnya. Apapun yang sifatnya regular income, maka biasanya lebih cocok dipakai untuk mendanai atau membiayai yang sifatnya juga regular expenses atau pengeluaran yang sifatnya tuh teratur regular. Kita udah tahu tuh larinya kemana gitu. Ibaratnya Benar. kita udah punya anggarannya kan. Jadi Pos-posnya misalnya nih, gitu ya. pos-posnya udah ada kan gitu. Jadi untuk kebutuhan hidup udah ada, mungkin untuk bayar cicilan gitu kan, yang punya cicilan mobil, cicilan KPR tuh udah ada pos-posnya. Kemudian untuk tabungan dan investasi, nah itu kan udah ada juga gitu. THR kan artinya tunjangan hari raya yang memang pada dasarnya kita diberikan untuk membiayai kebutuhan hari raya kita. Biasanya itu ada 5 nih Mas posnya. 1, biasanya pasti kan teman-teman muslim pada berzakat dulu tuh ya. Jadi harus ada Benar. pos zakatnya dulu. Kemudian ada kebutuhan mudiknya. Ya, jadi tiket pergi pulang itu harus sudah ada gitu. Kemudian ada pos lagi untuk halal bihalal. Itu kan biasanya cukup besar karena biasanya kalau keluarga besar ngumpulnya rame-rame biayanya konsumsinya juga jadi lebih besar kan gitu. Kemudian yang keempat kita ngomongin ada amplop-amplop yang dibagikan buat keluarga sama mungkin orang yang membutuhkan gitu ya. Kemudian yang kelima karena biasanya libur panjang pasti ada yang namanya rekreasi kan gitu. Nah ini semua akan berubah kan sekarang dengan keadaannya sekarang kita nggak boleh mudik tuh Mas. Kita nggak boleh mudik, kita nggak boleh rekreasi gitu kan ya. Jadi pos-posnya ini pun juga akan berubah di masa pandemi ini. Jadi kalau ditanya lagi gimana sih teman-teman ngelola THR di masa pandemi ini, tetap zakatnya harus jalan gitu kan ya. Zakatnya tetap jalan. Yang kedua mungkin karena kita di masa pandemi ini mungkin ada teman-teman yang kemarin cash flow-nya mandek gitu kan, jadi harus ngambil utang, ya udah sekarang saatnya untuk memakai THR ini untuk membayar sebagai proporsi cicilan tersebut gitu, cicilan utangnya gitu kan ya. Kemudian yang ketiga mungkin yang boleh saya saranin adalah menambah pos dana darurat kalau misalnya kepake gitu. Jadi kemarin ada kebutuhan tidak terduga, terus terpakai dan sekarang harus top up lagi gitu. Nah silahkan dimasukkan ke dana daruratnya. Baru sisanya mungkin kita bisa pakai untuk ke dana cadangan. Dana cadangan ini gunanya untuk apa Mas? Gunanya untuk kan nih, mungkin ada teman-teman yang wajib mudik yang mungkin nggak sekarang gitu kan ya. Mungkin ya nanti beberapa bulan ke depan atau gimana gitu. Nah itu duitnya sudah ada gitu. Biasanya kalau apa ya, biasa masih bujang atau masih gadis, belum menikah, single gitu, biasanya kan cenderung kayak, gue mau beli nih kebutuhan gue, gue mau beli nih barang impian gue nih, yang udah gue impi-impikan, entah sepatu, baju, handphone baru mungkin kalau mau ganti gadget. Menurut Mbak gimana tuh? Jadi memang ini yang perlu kita hati-hati gitu dalam artian mengalokasikannya boleh belanja. Jadi dalam artian kalau dibilang nggak boleh belanja nanti ekonominya nggak gerak, susah juga teman-teman. Coba bayangkan kalau seluruh orang di Indonesia ini hanya menabung dan berinvestasi, nggak ada yang belanja, itu kan ngeri juga gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya untuk mengalokasikan proportionate-nya ini ke kita mau belanja apa gitu. Barang impian kita apa, nggak apa-apa. Yang sebenarnya seharusnya sih lebih ideal kalau dialokasikan yang memang tujuannya untuk kebutuhan hari raya. Mungkin ada yang harus pakai baju baru gitu kan, itu sebenarnya sih nggak masalah belanja gitu. Tapi kalau dirasa tidak ada urgensinya atau masih bisa diundur gitu ya Mas ya silakan sih menurut saya sih lebih idealnya nantian dulu deh. Karena kan kita juga berada dalam kondisi yang masih nggak menentu ya. Tapi ini juga yang menjadi pertanyaan, jika seseorang tuh punya punya utang, misalnya punya cicilan nih, tapi cicilan itu ternyata 0%, biasa kan ada yang kayak gitu tuh cicilan kan, 0%. Menurut Mbak,
apa perlu dilunasin atau ya udah jalanin aja karena kan bunganya 0%, nggak ada bunga sama sekali gitu? Nah, permasalahannya adalah banyak orang, yang ngambil cicilan 0%, bulan depannya ambil cicilan 0% lagi, bulan depannya ambil cicilan 0% lagi, tiba-tiba jadi nggak cukup gitu pendapatannya. Itu yang harus berhati-hati. Tapi sebenarnya kalau dari kacamata, saya gitu, saya melihatnya sih sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kalau punya, utang cicilan 0%, tapi punya kemampuan untuk membayar gitu Mas Gibran. Jadi kuncinya adalah jangan sampai kita berhutang tapi kita nggak punya kemampuan untuk melunasin itu. Kita tidak punya kemampuan untuk membayar itu. Selama kita punya kemampuan untuk membayar itu sebenarnya sih nggak masalah. 0% ya udah take advantage aja dari itu, gitu nggak masalah Bener sih. banget. Selanjutnya nih, kalau misalnya punya keperluan jangka pendek, entah mungkin renovasi rumah atau ganti mobil atau apapun itu yang ya pokoknya yang jangka-jangka pendek atau uang sekolah anak atau apapun THR, bisa nggak sih kita gunain untuk itu? Oke, jadi, kalau kita ngomongin, kebutuhan jangka pendek, artinya kan kita ngomongin tujuan keuangan. Nah, kalau kita ngomongin tujuan keuangan, biasanya kita akan nyambungnya ke si investasi dan tabungan gitu, Mas. Mhm. Nah, kalau, kita ngomongin tadi gaji itu sebagai regular income, seharusnya sudah ada pos-pos yang kita ambil dari si gaji tersebut untuk dimasukkan ke tabungan dan investasi tersebut. Sehingga sebenarnya kalau ditanya, "Perlu nggak sih saya menyisihkan, menyisihkan dana THR saya ini untuk investasi?" Gitu. Sebenarnya jawabannya sih, belum tentu, nggak perlu juga gitu, nggak Mhm. harus gitu, dalam artian ya memang THR kalau dapat THR ya udah pakai aja itu untuk keperluan hari raya. Nah, ini kan biasanya istilahnya THR itu uang dingin ya, artinya ya sebenarnya kalau dia dipakai buat kebutuhan hari raya gitu. Tapi kalau ya as a single yang nggak punya kebutuhan hari raya, misalnya cuma beli buat kebutuhan pribadi, beli baju atau apa, orang tuanya nggak minta atau mungkin apa, ya udah nunain zakat, istilahnya itu bisa jadi uang dingin. Bisa nggak sih dicemplungin di investasi saham gitu, misalnya? Atau yang paling hype sekarang mungkin lagi banyak cryptocurrency gitu, walaupun ya masih mengandung pro kontra gitu. Boleh banget gitu selama itu memakai uang dingin dan memang kebutuhan-kebutuhan yang lain itu sudah terpenuhi ya, Mas. Jadi dalam artian memang dana daruratnya sudah oke, kewajiban, utangnya sudah dijalankan, kemudian, proteksinya sudah bagus dalam artian insurance. Jadi kalau kita ngomong investasi, di personal finance tuh ingat bukan hal pertama yang kita lakukan. Hal pertama yang kita lakukan itu me-manage dulu pendapatan dan pengeluaran, kedua kita ngomongin proteksi diri, baru kita ngomongin investasi, mengembangkan uang kita. Jadi jangan apa-apa tuh ngomongnya cuan, jangan apa-apa tuh tiba-tiba ngomonginnya gimana nih biar gue bisa dapat duit lebih gitu ya. Tapi harus ada fondasi yang harus kita bangun dulu dan kalau memang udah oke semua monggo silahkan mau diinvestasikan, ke instrumen-instrumen yang teman-teman nyaman, silahkan. Oke. Apa sih sebenarnya kesalahan yang biasa dilakukan tiap orang itu atau ya pribadi-pribadi gitu dalam hal mengatur keuangan mereka? Oke, mungkin salah satunya tadi yang Mas Gibran, bahas gitu ya, kalau pernah lihat memes-nya tuh kan ada tuh Mas, memes anak kecil yang ngeloncatin 3 anak tangga. Mhm. Itu, jadi itu kalau di keuangan biasanya orang-orang tuh langsung skip yang boring-boring tuh di-skip. Iya. Ngomongin dana darurat, ngomongin insurance kan boring banget gitu, "Aduh apaan sih ini, nggak seru banget," gitu kan. Itu di-skip, jadi loncat langsung anak tangganya ke investasi. Jadi ngomonginnya langsung cuan, gimana sih gua ngembangin duit, terus yang lebih parah lagi mungkin beberapa bulan yang lalu ya, orang yang investasinya pakai margin karena di bulan Desember itu Wah, cuan cuan cuan, jadi semuanya margin atau tiba-tiba ngambil margin. pinjol itu bahaya banget. Iya. Ya, jadi margin tuh teman pakai utang gitu ya. Kita investasinya pakai utang alias pakai uang panas dan ketika marketnya berbalik arah, ambiarlah semuanya. Jadi, Mhm. balik lagi teman-teman kalau kita ngomongin ibaratnya kita membangun sebuah rumah nih, nggak mungkin kita ngomongin langsung interior design-nya kan ya. Interior design itu kan menarik, "Aduh nanti rumah gua indah nih, taruh sofa di sini, taruh TV di sini," gitu kan ya. Itu menarik gitu semuanya. Sama di keuangan gitu juga investasi itu menarik, "Gila duit gue berlipat ganda 20%, 30%, keren banget, seru, adrenalinnya ada." Tapi ketika kita membangun sebuah rumah, harus harus berjalan prosesnya yang boring-boring, ngomongin struktur rumah, ngomongin bahas sama arsiteknya seperti apa. Nah, itu kan fondasi-fondasi rumah itu kan penting juga gitu. Jadi kita nggak berbicara hanya interior design, tapi membangun rumah secara overall, secara benar, secara kokoh, biar nanti kalau ada gempa, hujan, segala macam, rumahnya tetap aman. Terakhir mungkin nih, Mbak Yuki ya, pesan-pesan buat sobat cuan agar lebih bijak mengelola keuangan mereka apalagi di masa pandemi COVID-19. Oke, jadi teman-teman mungkin ini pesan-pesan, untuk sobat cuan, berhubung kita lagi ada di bulan Ramadan, sebentar lagi juga mau lebaran kan itu, kan kita diajarinnya kalau di bulan Ramadan itu mengikat hawa nafsu ya, Mas, ya. Jadi Benar. pengendalian diri itu penting ya, walaupun ada flash sale yang begitu banyak di luaran sana, tetap balik lagi, sebenarnya esensinya itu kan harusnya menahan hawa nafsu, hidup sederhana, seperti itu. Jadi balik lagi ke pengendalian itu penting, pengendalian diri, kemudian,
duitnya kalau bisa nih, kalau kita ngomongin THR ya, jangan di-spend dulu. Jadi dalam artian kita pinjam utang dulu, terus nanti kan tahu tuh, udah gue spend dulu, nanti kan ada THR yang bayarin. Jangan seperti itu, tunggu THR-nya cair, baru deh spending nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu kan lebih enak juga, kita nggak perlu bayar bunga dan administrasi lain-lainnya. Jadi itu aja sih mungkin pesan-pesan saya, satu pengendalian diri dan pastikan memang apapun yang kita spend itu masih dalam batas kemampuan financial kita. Jadi jangan terlalu memaksakan diri gitu. Itu aja sih Mas. Oke, semoga tentunya para sobat cuan ini tercerahkan, apalagi dalam mengelola THR-nya. Harus bijak-bijak mengelola THR dan tentunya harus benar-benar pada posnya. Ingat, kebutuhan dasar harus dipenuhi, harus sesuai stepnya. Jangan sampai mau langsung melangkah ke investasi atau cuan, tapi ternyata kebutuhan dasar, insurans, dan segala macamnya, proteksi diri Anda tidak penuhi. Terima kasih untuk waktunya di hari ini, Mbak Karisma Yuki, Financial Educator, Thank sudah you. berbagi, sudah Thank you memberikan Mas Gibran. cerita, insight, dan juga tentunya masukan bagi para sobat cuan untuk bisa bijak mengelola THR-nya di masa pandemi ini dan juga yang akan menerima THR. Semoga juga para sobat cuan tercerahkan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Cuap-Cuap Cuan. Jangan lupa tentunya update terus informasi Anda di CNBC Indonesia di www.cnbcindonesia.com. Dengerin podcast Cuap-Cuap Cuan tentunya di Spotify dan juga tentunya di berbagai platform lainnya yang Anda miliki, serta tentunya YouTube Cuap-Cuap Cuan dan juga YouTube CNBC Indonesia. Dan juga jangan lupa aplikasi CNBC Indonesia baik di iOS ataupun Android. Saya mau pamit undur diri, Muhammad Gibran, Cuap-Cuap Cuan, sampai jumpa.